Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya kita akan bertemu lagi dalam kuliah statistik yang ketiga ini. Pada kuliah statistik yang ketiga ini, kita akan menjelaskan tentang cara penyajian data, dalam bentuk yang pertama adalah diagram. Ini ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada lingkaran. Yang kedua, histogram. Yang ketiga adalah dan poligon. Yang ketiga, kita akan belajar tentang OGIF. Ini frekuensi kumulatif. Untuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, itu sudah terbiasa, mungkin Anda lihat dan dipelajari pada saat Anda SMP maupun SMA. Maka Pak Adi tidak akan menjelaskan lebih dalam mengenai diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Yang menjadi fokus kita kuliah pada hari ini adalah histogram dan poligon, serta OGIF frekuensi kumulatif, ya. Nanti ada kurang dari dan ada lebih dari. Karena nanti dalam penelitian, biasanya seorang peneliti bisa mengetahui data ini valid atau tidak, data ini kemudian normal atau tidak, hanya dari melihat histogramnya saja. Ya, dari melihat histogram saja, seorang peneliti bisa mengetahui bahwa penelitian ini penelitian yang benar dan penelitian yang tidak benar. Baik, kita akan mulai dengan penelitian ataupun diagram bentuk histogram. Untuk membuat histogram, masih kaitannya dengan tabel distribusi frekuensi. Misalkan kalau kemarin kita buat, di sini ada nilai, kemudian ada batas kelas, kemudian satu lagi ada frekuensi. Misalkan kita punya 35 sampai 40, kemudian 41 sampai 46, misalkan. Kemudian 47 sampai 52, 53 sampai 58, dan di sini adalah 59 sampai 64. Kita punya frekuensinya adalah 2, 3, 5, 7, 3. Misalkan kita punya frekuensinya seperti ini. Lalu bagaimana menentukan batas kelas? Batas kelas adalah nilai awal kelas dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5. Sehingga di sini adalah 34,5.
Ditulisnya di atasnya, di antaranya. Lalu kemudian di antaranya lagi tinggal dikurangi 0,5. Kurang 0,5 adalah 40,5. Lalu yang di sini dikurangi lagi 0,5, kurang 0,5, 46,5, dan seterusnya. Yang di sini kita dapat 52,5, yang di sini kita dapat 58,5, dan yang terakhir kita dapat 64,5. Ya. Nah, data ini digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi berbentuk histogram. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah nilai batas kelas. Ada batas kelas, ingat, dia berada di antara posisi 35 sampai 40, 41 sampai 46, 47 sampai 52, dan seterusnya. Demikian pun frekuensinya berada di antaranya. Ya, di antaranya. Nah, jika data ini kita sudah lengkap, maka kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Seperti apa tabel distribusi frekuensinya? Perhatikan ke sini. Ya. Kita akan lihat kita buat batas kelasnya dulu, dimulai dari 34,5. Kemudian kita buat lagi 40,5. Kemudian 46,5. Kemudian kita buat 52,5. 58,5. Dan 64,5. Nah, ini kita buat frekuensinya. Misalkan kita buat di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perhatikan, di antara 34,5 dan 40,5, kita dapat nilai frekuensi adalah 2. Maka posisinya berbentuk batang adalah 2. Di antara 40,5 dengan 46,5, kita dapat frekuensinya adalah 3. Maka kita buat frekuensinya adalah 3. Di antara 46,5 dan 52,5, kita dapat frekuensinya adalah 5. Sehingga kita buat angkanya adalah 5. Ini bisa kita buat seperti ini. Dikurang seperti itu. Lalu berikutnya adalah 7. Dan yang terakhir adalah 3. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan histogram. Ya. Jadi histogram merupakan diagram batang, tetapi dia tidak terpisah. Dia akan menyatu, ya, menyatu satu sama lain. Nah, inilah yang disebut dengan histogram. Nah, untuk menentukan poligon, ya, sebagai kelanjutan dari histogram, kita hanya tinggal meletakkan titik tengah kelasnya saja. Titik tengah kelas, ya, kita dapat titik tengahnya adalah di sini. Lalu, ya, kita akan satukan semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan poligon.
Jadi ada bedanya. Kalau histogram itu merupakan diagram batang yang berhimpit, ya. Sedangkan poligon merupakan diagram garis yang merupakan titik tengah dari histogram itu sendiri. Ya. Baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan dengan yang OGIF. Sampai sini mudah-mudahan sudah mengerti semuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan OGIF. OGIF merupakan gambaran dari frekuensi kumulatif. Ya. Disingkat FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Ya. Ada dua frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Kalau tadi kita punya misalkan kita buatkan lagi tabel distribusinya. Ini nilainya. Misalkan sekarang 20 sampai 24, 25 sampai 30, maaf 29 ya. 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Nah, nilai. Ini ada frekuensinya. Ada 2, 3, 4, 5, 4, 2. Seperti ini. Kita buatkan batas kelas. Batas kelasnya ada di atasnya. Seperti tadi, dikurangi 0,5. Ini dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5. Dia berada di antaranya. Jadi di sini adalah 19,5. Lalu di sini adalah 24,5. Ini 29,5. 34,5. 39,5. 44,5. Yang terakhir adalah 49,5. Ya. Nah, sekarang kita lihat frekuensi kumulatif. Ini ada 2. Ada kurang dari. Ini ada lebih dari. Ya. Jadi ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya seperti ini. Adakah nilai frekuensi yang kurang dari 19,5? Tidak ada. Berarti kita buat 0. Adakah frekuensi yang kurang dari 24,5? Oh, ada. Nilainya adalah 2. Adakah frekuensi kumulatif yang kurang dari 29,5? Oh, ada. Berapa nilainya? 3 dan 2. Kamu jumlah 3 tambah 2 adalah 5. Adakah frekuensi kumulatif yang kurang dari 34,5? Ada, yaitu 4, 3, 2. Dijumlah 4 tambah 3 tambah 2 adalah 9.
Adakah frekuensi kumulatif yang kurang dari 39,5? Oh, ada yang kurang dari 39,5. Yang mana? Yaitu 5, 4, 3, 2. Dijumlah. 5 tambah 4, 9. Tambah 3, 12. Tambah 2, jadi 14. Yang kurang dari 44,5 adalah jumlah saja, tinggal 18. Dan di sini ada 20. Ini yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, dilihatnya ke bawah. Adakah frekuensi kumulatif yang lebih dari 19,5? Oh, ada. Ini semuanya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Yaitu ada 20. Sekarang dibalik cara melihatnya ya. Dibalik. Yang lebih dari 24,5. Oh, ada. Berapa? 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Yaitu 18. Yang lebih dari 24,5 yaitu 4, 5, 4, 2 dijumlah ya. 4 tambah 5 9, 9 tambah 4 adalah 13, 13 tambah 2 adalah 15. Yang lebih dari 29,5 terus ke bawah. 5 tambah 4 tambah 2 yaitu 11. Yang lebih dari 39,5 4 tambah 2 yaitu 6. Yang lebih dari 39,2 yaitu adalah kurangi aja. 6 kurang 2 adalah 4. Dan berikutnya adalah 0. Maaf, ini adalah 2 ya. Ya. Yang lebih adalah 2. Ini adalah 2 ya. Yang lebih dari 44,5 adalah 2 dan 0. Baik. Pak, ada cara mudahnya nggak? Cara mudahnya adalah hitungan zigzag saja. 20 dikurangi 2 adalah 18. 18 dikurangi 3 adalah 15. 15 dikurangi 4 adalah 11. 11 dikurangi 5 adalah 6. 6 dikurangi 4 adalah 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Yang di sini kurang dari pun sama. Ya. Kita mulai dari 0. 0 tambah 2 adalah 2. 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah 4 adalah 9. 9 tambah 5 adalah 14. 14 tambah 4 adalah 18. 18 tambah 2 adalah 20. Ya. Ingat, peletakannya untuk frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari sama dengan posisi di batas kelas. Sementara frekuensi sendiri berada di antaranya. Seperti kita membuat histogram tadi. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, kita bisa membuat ogive frekuensi. Baik. Kita akan membuat ogive. Berarti misalkan di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini adalah frekuensinya, kumulatif. Nah, kita batas kelasnya dimulai dari 19,5, 24,5, kemudian 29,5, 34,5, 39,5, kemudian ada 44,5, terakhir ada 49,5. Nah, dari sini kita akan buat ogive-nya. Kita lihat yang kurang dari dulu. Kurang dari
19,5 adalah 0. Gitu ya. Seperti di sini, 0. Kurang dari 24,5 adalah 2. Ini adalah 2. Kemudian kurang dari 29,5 adalah 5. Kira-kira di sini ada angka 5. Ya, ini ada angka 5. Kemudian yang kurang dari 34,5 ada 9. Kurang lebihnya di sini. Ini 9. Kemudian 39,5 ada 14. Lalu ada 18. Terakhir ada 20. Nah, kalau kita sudah temukan ini, sesuaikan. 19,5 adalah 0, 24,5 adalah 2, 29,5 adalah 5, 34,5 adalah 9, kemudian 39,5 adalah 14, 44,5 adalah 18, dan 49,5 adalah 20. Ya, maka kita tinggal menghubungkan antar garisnya saja atau antar titiknya. Nah, inilah yang disebut dengan ogive. Ya. Ogive frekuensi kurang dari. Ya, kurang dari, seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang lebih dari? Yang lebih dari, ya, sama. 19,5, ya, lebih dari adalah 20, berarti dia posisinya mulai dari atas. 20. Lalu yang 24,5 ada 18. Lalu yang 29,5 ada 15. Yang 34,5 ada 9. 34,5 ada 9. 9 posisi di sini. Oh, sama seperti tadi ya. Ada 9. Lalu 34,5 ada 11. Bukan 9, 11. 11 di sini posisinya. Di sini posisinya. Lalu yang 39,5 ada 6. 6 di sini posisinya. Lalu kemudian yang 44,5 ada 2. Dan yang 49,5 itu ada 0. 49,5 ada 0. Titiknya kita hubungkan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan ogive frekuensi lebih dari. Jadi kalau lebih dari, dia justru ke bawah. Kalau kurang dari, justru dia ke atas. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ogive frekuensi kumulatif. Baik, silakan kalian amati, dilihat videonya berulang-ulang, bisa kalian pelajari. Nanti tugasnya di modul bisa kalian selesaikan. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.